Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Diba. Saya dari kelas MAIS 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang perencanaan pada event MAIS. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan event atau MAIS. Di sini kita akan mengetahui kenapa kita butuh perencanaan dalam sebuah event, tujuannya apa, dan juga kita akan membahas tentang gimana proses perencanaannya. Baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya ya. Pada slide 1 ini, sebelumnya kita harus tahu perencanaan ini dilakukan dalam kegiatan kita itu berguna untuk apa gitu. Nah, perencanaan ini merupakan alat panduan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan sebuah kegiatan yang dibuat, apakah kegiatan itu berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan atau sebaliknya, dan apakah kegiatan yang kita buat itu mencapai target yang kita inginkan atau bahkan sebaliknya. Selanjutnya, di sini saya akan lebih spesifik lagi menjelaskan tentang tujuan perencanaan event itu apa gitu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota tim. Di mana dalam hal ini sudah pasti dalam perencanaan kita harus selalu menjaga komunikasi yang baik dengan yang lainnya. Kenapa? Agar tidak ada kesalahan komunikasi saat penyelenggaraan event itu berlangsung. Kemudian poin yang kedua yaitu agar tetap fokus pada tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Nah, dari awal kita akan membuat event sudah pasti ada sasaran dan tujuan ya kan. Oleh karena itu di poin kedua ini kita harus menjaga hal itu dengan cara tetap fokus pada perencanaan awal yang sudah ditetapkan sebelumnya tanpa adanya penambahan perencanaan atau pengubahan perencanaan tanpa sepengetahuan tim-tim yang lainnya gitu. Yang ketiga yaitu harus berpikir futuristik atau berpikir ke depan. Nah, dengan kita melakukan perencanaan, kita harus bisa memikirkan ke depannya itu bakal apa yang dilakukan, bakal ada kejadian apa nih gitu kan, bakal ada poin-poin yang penting apa yang harus kita pegang kuat, yang harus kita hindarin di event itu biar event ini bisa berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan perencanaan kita tadi gitu. Nah, yang terakhir itu sebagai alat kontrol yang efektif dari kemajuan pelaksanaan event, di mana dalam penyelenggaraan event mulai dari proses penyelenggaraan dan yang lainnya termasuk evaluasi, itu nanti dalam perencanaan event ini bisa menjadi pengontrol kemajuan apa saja yang ada dari sebelumnya yang sudah direncanakan. Pasti nanti setiap bagian sudah ada langkah-langkah kerjanya gitu. Nah, dengan hal seperti itu kita bisa mengontrol kemajuan apa saja yang ada di event ini dari perencanaan yang sudah kita buat, atau bahkan kita bisa melihat atau bahkan kita bisa melihat apakah ada kemunduran dari perencanaan yang kita buat ini gitu kan. Nah, oleh sebab itu dinamakan sebagai alat kontrol gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses perencanaan event. Pada proses perencanaan event ini diawali dengan penetapan tujuan. Jadi, dalam penetapan tujuan ini kita perlu tahu dulu apa sih yang diinginkan dalam perencanaan event yang akan berlangsung ini gitu kan. Kemudian penetapan tujuan ini juga dapat menjadi bahan pembuatan proposal nantinya. Jadi, harus ditetapkan apa aja kriteria dan tujuan eventnya ini secara detail. Seperti contohnya antologi karya yang baru saja dilaksanakan kampus ya. Nah, dalam kegiatan ini, tujuan yang kita inginkan itu sebenarnya apa?
seperti misalnya dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan berbagai macam kesenian atau malah memperkenalkan MICE itu sebenarnya apa kepada khalayak umum. Begitu. Selanjutnya, setelah kita menetapkan tujuan itu sebenarnya sebagai apa, masuklah kita pada yang namanya rencana awal. Nah, di rencana awal ini perlu yang namanya pencarian informasi dan pengumpulan informasi. Di mana perlu kita cari informasi yang biasanya informasi ini terkait dengan kompetitor. Dengan cara ini kita bisa tahu, oh, hal apa ya yang dapat kita buat dan berbeda dari yang dibuat oleh kompetitor kita. Seperti itu. Selanjutnya, kita juga harus mencari masalah yang akan timbul di event yang kita buat ini kira-kira apa. Di mana agar kita dapat mengantisipasi masalah tersebut, begitu. Kemudian kita harus mencari juga apakah ada persamaan event yang kita buat ini dengan event sebelumnya. Jangan sampai yang kita buat ini tampak seperti copy paste, begitu. Kemudian kita harus cari juga pihak yang terlibat dalam event yang kita buat ini siapa saja, mulai dari suppliernya, talentnya, sponsornya, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita juga harus mengumpulkan informasi terkait dengan tanggal yang akan kita gunakan di event ini, tanggal berapa. Nah, kemudian juga kita harus menimbangkan apakah event ini kita buat di waktu weekend atau weekdays. Nah, kita harus sesuaikan dengan jenis event yang akan kita buat, begitu. Selanjutnya, kita harus mengetahui dan melihat kondisi cuaca terkini atau mendatang. Jangan sampai pada saat acara berlangsung, ternyata cuacanya tidak mendukung. Otomatis orang yang bakal ke acara kita bakal berpikir lagi untuk ke sana karena terhalang, gitu kan? Selanjutnya, kita harus mengumpulkan informasi terkait biaya dan sumber pemasukan dari sponsor-sponsor atau donatur dan sebagainya. Kemudian kita harus mengumpulkan informasi terkait tempat. Mengapa kita harus mengumpulkan informasi terkait tempat? Karena kita harus mencari berbagai macam tempat yang kira-kira cukup untuk kita buat event dengan kapasitas pengunjung yang akan kita tetapkan. Dan juga kita harus mencari venue yang fleksibel dan tidak mengganggu hal-hal umum yang lainnya. Setelah semuanya selesai, barulah kita masuk ke yang namanya rencana detail. Tapi sebelum melihat rencana detail itu seperti apa, di sini kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana sih proses pencarian informasi yang baik itu. Nah, di sini kita lihat bersama ya. Jadi setelah kita menentukan tujuannya, tadi dijelaskan di awal, kita perlu yang namanya mencari dan mengumpulkan informasi. Di pencarian informasi ini, kita perlu mengidentifikasi informasi. Apakah informasi ini kita butuhkan atau tidak, dan apakah informasi ini valid atau tidak, begitu. Dengan cara ini juga kita dapat melihat apakah ada kegiatan yang serupa dengan kegiatan kita, terus peluang untuk event yang akan diselenggarakan terhadap pasar dalam hal pencapaian targetnya bagaimana. Selanjutnya kita harus benar-benar mencari informasi dari sumber yang terpercaya, seperti Tourism Information Center, media informasi lokal, kemudian perpustakaan, pengetahuan individu atau dari stakeholder, seperti koran, majalah, dan sebagainya. Yang penting informasi yang terpercaya ya. Nah, selain itu juga dengan cara mengidentifikasi ini dapat membantu pekerjaan kita agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kita juga harus mengidentifikasi partisipan, sumber-sumber informasi terkait partisipan yang bakal hadir dan menjadi peserta atau target ke acara kita nantinya.
Setelah itu, setelah kita mengidentifikasi, kita juga perlu memberikan tugas dan tanggung jawab kepada tim. Mengapa? Agar semuanya bisa bekerja sama dalam mencari informasi yang kita butuhkan dengan memberikan tugas pada tim yang tepat dan juga mendelegasikan tugas pada setiap tim sesuai dengan kemampuannya. Kemudian menyusun dan mengecek informasi kembali. Nah, kita perlu menyusun informasi yang sudah kita dapatkan, kemudian mendatanya dengan baik, kemudian memberikan informasi kepada orang lain yang lebih kompeten di bidangnya untuk melakukan pengecekan ulang. Apakah informasi tersebut sudah sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak, dan apakah informasi tersebut sesuai dengan fakta. Selanjutnya, kita dapat memilih seperti pemilihan tempat ataupun pemilihan tanggal. Kita dapat memilih tempat yang bagus. Misalnya kita memilih tempat A, namun mungkin setiap pemilihan seperti itu kita pasti ada yang namanya permasalahan seperti tempat parkirnya atau lahannya yang kurang luas untuk partisipan kita nanti gitu. Nah, itu masuk ke dalam pembahasan di mana pembahasan pemecahan masalah yang timbul, begitu. Selanjutnya, setelah kita selesai pada rangkaian informasi tadi, barulah kita masuk pada slide ini, yaitu rencana detail. Di rencana detail ini apa aja sih yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu rencana keuangan, di mana di dalam rencana ini diaturlah tentang rencana anggaran biaya, anggaran pemasukan, dan anggaran pengeluaran. Pada rencana keuangan ini jangan sampai kita rugi, apalagi prinsip dalam penyelenggaraan event itu profit oriented, di mana penyelenggara event itu harus mencari keuntungan. Selanjutnya, rencana penetapan tiket. Nah, di perencanaan ini jangan sampai salah untuk menetapkan tiket. Jangan sampai kita menetapkan tiket terlalu mahal dari kemampuan pasar yang kita targetkan. Dan jangan juga menetapkan tiket yang nggak bisa nge-cover kebutuhan yang ada di dalam event tersebut. Semuanya emang harus benar-benar diperhitungkan secara detail. Selanjutnya, rencana pemasukan dari sponsor. Itu juga perlu diperkirakan investasi dan laporan keuangannya. Kemudian ada yang namanya rencana operasional. Di sini diperlukan perencanaan berupa sumber daya, yaitu sumber daya manusia berupa staf dan tim. Kita harus dapat menetapkan tim yang baik dan benar melalui kemampuan seseorang tersebut. Jangan sampai kita salah meletakkan orang tersebut untuk mengerjakan suatu kerjaan yang di luar kemampuannya. Nah, selanjutnya ada lokasi atau tempat. Setelah itu logistik, setelah itu peralatan, kemudian jadwal pekerjaan, dan yang terakhir itu ada K3 atau keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Untuk kesehatan sangat penting diperhatikan ya, karena ini menyangkut nyawa, apalagi sedang di masa-masa pandemi seperti ini. Sekarang ini di mana protokol kesehatan harus benar-benar dilakukan secara detail. Selanjutnya, rencana pemasaran. Nah, di rencana pemasaran ini kita perlu yang namanya riset dan aktivitas pemasaran yang tercocok untuk event. Jenisnya apa? Apakah secara sosial media, apakah door to door, dan banyak yang lainnya untuk aktivitas pemasaran. Kemudian untuk promosinya seperti buy one get one untuk tiketnya. Selanjutnya public relation dan jadwal pemasaran. Jangan sampai kita terlalu push dalam publikasi dari event yang akan dilakukan. Alhasil kita tidak mempertimbangkan prompt time, apalagi kalau di sosial media kita perlu mempertimbangkan prime time-nya. Begitu. Selanjutnya kita masuk pada slide yang terakhir nih.
Nah, di slide terakhir itu kita masuk pada studi kelayakan. Di studi kelayakan ini terdapat 2 poin yang penting, yaitu pertimbangan dan analisa terhadap ide-ide. Nah, pertimbangan ini seperti hal-hal yang sudah masuk ke dalam diskusi kita dan nantinya kita pertimbangkan mana nih yang bisa untuk dipakai dalam penyelenggaraan event kita. Kemudian analisa terhadap ide-ide, yaitu sebenarnya sama dengan pertimbangan tadi, cuma bedanya kan pasti setiap orang tiba-tiba tuh pasti mempunyai ide-ide yang kreatif gitu kan. Nah, kita analisa lagi apakah ide ini masuk ke dalam event yang kita selenggarakan itu atau tidak. Jika dia masuk ide-ide yang disampaikan seseorang itu, maka ide itu bisa kita pakai untuk ke event itu. Begitu. Sekian penjelasan dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.